Halo, kembali lagi bersama saya di Indra Channel, di Indra 64 Channel. Kalian mungkin lagi santai, mungkin lagi bangun tidur. Hari ini saya mau bicara tentang keunggulan sales motoris dan sales canvasser atau sales taking order meremehkan sales motoris. Oke. Sales motoris ini sebenarnya memang sangat diremehkan oleh canvasser dan juga taking order dan juga mungkin bisa jadi supervisor, bisa jadi manajemen. Karena kapasitas membawa barang itu tidak terlalu banyak. Tetapi saya mau bicara ini adalah bukan bicara sales motoris ya, tetapi kita bicara adu pendapat ya. Jadi gini, saya kasih tip buat untuk engkau sebagai sales motoris. Ketika engkau memaintain suatu toko, mungkin engkau lewati gang yang sales canvasser, yang sales taking order tidak mengetahui. Jadi ketika engkau berkunjung ke toko, ketika toko itu ramai, dan biasanya ketika engkau menawarkan, biasanya mereka mengambil mungkin 10 atau 20, mungkin satu dus. Lebih baik saya sarankan teman-teman sebagai sales motoris harus bertanya pada sales supervisor bahwa saya ada kiriman mungkin 5 dus, 2 dari kapasitas Anda membawa barang untuk kirim ke toko A. Oke, sebelumnya saya berucapkan terima kasih dulu yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe. Kiranya keberkahan kalian yang sudah subscribe, rezeki kalian diberkahi hari ini, dan pekerjaan kalian dan kesehatan kalian diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kembali lagi. Dan sebelum berangkat kerja, biasanya mungkin jam 7 atau jam 8, saya sarankan Anda mungkin siapkan barang mungkin lebih 3 dus atau 5 dus untuk toko tersebut. Kenapa? Karena itu adalah data penjualan kalian. Itu adalah kalian yang memaintain, follow up toko, pemilik toko itu, karena kedekatan toko itu sudah kepada kalian. Dari awal toko itu mengambil barangnya mungkin 1 dus, 2 dus mungkin ya. Tetapi ketika besar, sebagai sales motoris kalian harus memiliki pendapat. Yang memaintain toko ini adalah saya, Pak. Mohon kiranya sebagai pertimbangan. Tentunya sales convert tidak bisa, karena ini kan bicara dengan gang, dan tentunya toko ini ramai, dan saya inisiatif. Biasanya toko ini kemampuannya 1 minggu itu ada 20 dus atau 10 atau 5. Saya alternatif untuk mengirim barang lebih awal dari jam operasional. Itu teman-teman sebagai sales motoris bisa sarankan kepada manajemen atau alasan sebagai sales supervisor. Itu satu. Kedua, data ini adalah untuk perdebatan ketika sales motoris tidak mencapai target penjualan. Kenapa saya bicara seperti ini? Ketika Anda memaintain sebuah toko yang begitu lama, mungkin 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, tiba-tiba toko itu maju. Ketika toko itu maju, tiba-tiba mungkin atasan kan supervisor mau mengambil atau salesnya mau melimpahkan ke sales canvasser atau taking order. Menurut saya kita boleh beradu pendapat, kita sama atasan kalian, atau memberikan masukan pada dia, kenapa saya tidak diangkat jadi sales canvasser. Itu satu. Kenapa? Karena pemilik toko sudah mengenal saya juga sudah mengenal pemilik toko. Ya, sales canvasser plus sales motoris. Nah ini ya, sales canvasser plus sales motoris. 2 jabatan, 2 kerja, 1 gaji. Ini jadi saya merubah mindset. Ya. Jadi ketika engkau bekerja sales motoris, ketika toko yang bagus mau diambil canvasser atau sebagai taking order, teman-teman sales motoris bisa berpendapat, berargumen kepada sales profesor atau manajemen atau sales manager atau general manager. Kenapa?
Pak, saya memaintain toko ini dalam 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. Ketika toko ini maju, kalau toko ini kembali ke canvasser atau ke taking order, saya secara pribadi tidak masalah. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena saya mengetahui toko ini lebih baik. Maaf kata, Pak, izinkan saya bekerja sebagai sales motoris dan sales canvasser, walaupun gaji saya 1 gaji. Jadi ingat, 2 jabatan dengan 1 gaji. Tentunya manajemen akan berpikir, tidak ada orang yang bekerja dengan 1 gaji dengan 2 jabatan dan 2 job desk. Jadi bayangkan saudara. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena sales motoris janganlah dianggap remeh ketika perusahaan membutuhkan engkau. Kenapa? Ujung tombak sales motoris adalah mendistribusikan daerah-daerah atau tempat-tempat lokasi yang tidak bisa dijangkau sales taking order dan sales canvasser. Karena biasanya mereka memakai mobil dan image-nya taking order adalah memfollow up toko-toko yang besar. Sebenarnya toko-toko yang berpotensi menjadi besar itu adalah sales motoris, toko-toko yang di follow oleh motoris. Jadi saya memberikan konsep seperti ini dan mengubah pola pikir sebagai sales motoris bahwa Anda bisa berdebat dengan manajemen ketika Anda bisa memberikan kontribusi buat perusahaan ketika Anda memaintain sebuah toko ketika toko itu besar. Kenapa saya tidak dijadikan sales canvasser atau sales motoris dengan 1 gaji dengan 2 jabatan? Anda yang menawarkan, jangan perusahaan yang menawarkan. Jadi bicara tentang sales motoris, Anda harus berpikir ini, saya bisa sumbangkan apa? Ini ilmu. Ini teman-teman, sebagai saya memberikan ilmu ini bukan untuk menjatuhkan kalian, tetapi saya memberikan, saya bisa kasih apa buat perusahaan ini. Oke? Jadi ingat cara seperti ini. Kenapa kalian bekerja sebagai sales di mana kalian berada? Kadang-kadang perusahaan meminta ijazah asli sebagai untuk jaminan. Karena itu sangat penting, karena kita nanti kalian bisa lihat channel saya sebelumnya itu ketika ada effective call, ada laporan penjualan harian, juga ada pembayaran cash. Itu untuk menjaga supaya perusahaan hati-hati. Makanya kenapa saya bilang kejujuran adalah paling utama untuk Anda sukses. Anda tidak sukses di si perusahaan ini, tapi Anda sukses dimanapun Anda berada di suatu saat. Saya yakinkan itu. Umur 30, mungkin umur 21, Anda bekerja keras sampai umur 30. Tetapi umur 30 atau umur 40, nah di situ letaknya kesuksesan Anda dan berusaha kerja keras. Jadi untuk sebagai sales motoris, saya memberikan support hal-hal seperti ini. Jadi janganlah takut, janganlah menyerah. Anda boleh diremehkan sama sales canvas atau sales taking order. Saya tidak peduli itu, tapi yang saya tahu bagaimana saya memaintain. Ada toko-toko yang di gang, ada yang toko-toko mereka tidak ketahui, tapi Anda mengetahui. Di situ Anda berhak memaintain suatu pelanggan. Di situ Anda bisa belajar pendistribusian, dan di situ Anda bisa melebihi mengembangkan kapasitasnya. Dan sebagai sales motoris, tentunya biasanya yang saya ketahui, mungkin dari sisi penampilan atau dari sisi bawa barang mungkin terlalu banyak, tetapi itu modal kita untuk bekerja keras. Jadi ketika Anda susah belajar dari seorang motoris, rendah hatilah. Dan ketika Anda menaik jabatan sebagai sales canvasser, Anda tetap rendah hati. Dan sebaliknya, ketika Anda sebagai sales taking order tetap rendah hati. Ketika Anda mengajarkan teman-teman yang dulunya bekerja sebagai sales motoris, tetaplah kasih semangat, tetaplah berkata jujur. Dan ketika Anda diangkat sebagai sales supervisor, hai untuk para sales motoris, ingatlah, Anda pernah jadi sales motoris, Anda pernah jadi sales canvasser, Anda pernah jadi sales taking order. Dan ketika Anda duduk dalam suatu top level manajemen, sales supervisor, tetaplah rendah hati. Itu tips saya buat kalian. Karena saya belajar ketika saya sebagai sales canvasser, dan saya belajar sampai tetap, walaupun maaf kata saya dipercayakan dalam suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, saya tetap rendah hati karena saya tahu ketika saya berada di bawah seperti itu. Dan begitu juga buat teman-teman kita yang sales motoris, ingat, tentunya Anda memiliki strategi yang
mapan, jangan bosan. Sekali-sekali kalau ada waktu membeli buku, dan jangan lupa tingkatkan SDM kalian. Bagaimana cara melayani pelanggan, mempererat hubungan pelanggan, memfollow pelanggan. Itu yang saya bisa berikan untuk pagi hari ini. Dan kiranya ini sangat membantu. Dan sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang para subscriber yang dukung saya. Dan kiranya untuk beberapa hari ke depan, kita akan praktek ke sebuah toko, tentunya dari Jakarta Timur, tentunya di Bekasi, Pondok Gede. Kita akan melihat bagaimana sebuah toko dulunya di pasar, di pinggir jalan, di pinggir jalan kecil, dan di jalan besar jadi seorang grosir sembako. Itu saja buat teman-teman, kiranya ini sangat membantu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan jangan lupa ikutin protokol kesehatan. Kiranya keberkahan kalian ketika kau bangun, ketika kau sampai di rumah, rezeki kalian diberikan dan dicukupi segala-gala kebutuhan kalian. Terima kasih. Salam 123. Yes, 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 dan tetap semangat. Jangan lupa kejarlah impian kalian. Oke? Terima kasih.